warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan makalah atau presentasi kami mengenai permasalahan peserta didik dan kaitannya dan pendidikan yang akan disampaikan oleh Putri Andini dan Arif Syabani. Saya sendiri Arif Syabani. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengembangan peserta didik, Ibu Yeni Solvia SPD MPD, yang telah membimbing kami selama mata kuliah ini. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang kebutuhan peserta yang akan disampaikan oleh Putri Andini. Menurut Ramli, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah dalam proses transformasi dan internalisasi, menepati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikasinya dalam menemukan keberhasilan sebuah proses. Sebagai peserta didik pasti membutuhkan bimbingan maupun arahan dalam membentuk suatu kepribadian dan mengalami perubahan maupun perkembangan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan peserta didik yang dibagi menjadi 3, yaitu fisik, sosial, dan psikologi. Yang pertama, kebutuhan fisik. Fisik seseorang pasti mengalami pertumbuhan secara bertahap. Pada masa perkembangan ini, pendidik perlu memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Contoh kebutuhan fisik yang perlu diterapkan seperti memberikan pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial selalu dikaitkan dengan lingkungan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi, interaksi yang akan dilampaui oleh peserta didik di lingkungannya. Selain itu, kebutuhan sosial untuk memberi pengakuan pada peserta didik sebagai individu yang ingin diterima eksistensi atau keberadaannya. Yang ketiga, kebutuhan psikologis. Psikologi sangat berperan penting dalam pendidikan karena psikologi sebagai ilmu pengetahuan adalah berupaya memahami keadaan peserta didik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Peran psikologi pendidikan akan memberikan teori-teori bagaimana seorang perancang pembelajaran menata pembelajaran dari cara membuat perancangan pembelajaran, mengelola pembelajaran, membuat pembimbingan bagi peserta didik, sampai pada menetapkan proses keberhasilan. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Oleh karena itu, perkembangan kognisi remaja berimplikasi pada perkembangan sosialnya. Kenakalan remaja ialah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda yang merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial. Mayoritas kenakalan remaja berusia 21 tahun. Angka tertinggi tindakan kejahatan ada pada usia 15-19 tahun. Dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja akan menurun. Terima kasih kepada Putri Andini. Berikutnya, kita akan masuk ke yang berikutnya, itu setiap individu mempunyai kebutuhan dasar yang sama, meskipun berbeda tingkatan usia, karena kebutuhan dasar merupakan aspek yang mesti dimiliki dan dipenuhi oleh manusia. Nah, kenapa? Karena itu untuk bisa memenuhi bertahan hidup dan memperoleh kebahagiaan mereka. Kemudian ada berikutlah kebutuhan anak. Pertama itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu berupa kebutuhan fisik kita sendiri. Kebutuhan fisiologis ini disebutkan kalau adalah sejumlah kebutuhan yang paling mendesak dan menjadi prioritas utama kita. Seperti yang bilang tadi, kayak makan, minum, dan tempat tinggal. Yaitu seperti pemenuhannya, karena pemenuhan kebutuhan fisiologis ini berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kondisi fisik seorang anak. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, serta kebutuhan ini juga termasuk dalam kebutuhan dasar juga nih. Sama kayak fisiologis, ini juga termasuk kebutuhan dasar. Kebutuhan ini cenderung mendorong manusia untuk memperoleh kenyamanan, ketentraman hidup, dan terjaga dari lingkungannya. Misalnya contohnya seperti mendapat jaminan keamanan dan terlindungi dari bahaya-bahaya yang ada di sekitar. Serta bebas dari ancaman-ancaman kriminalitas seperti pencurian dan semacamnya. Kemudian kebutuhan berikutnya itulah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan
sama seperti kebutuhan fisiologis tadi, rasa aman ini kalau ini juga penting sama kayak fisiologis, karena ini pasti akan muncul dalam diri seorang, karena merasa seorang pasti akan merasa butuh rasa kasih sayang dari seorang teman, sahabat dekat, bahkan orang tua sendiri. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan akan rasa harga diri. Nah, kebutuhan harga diri ini adalah sebuah kebutuhan untuk bisa memenuhi rasa percaya dirinya. Nah, jadi si dia ini merasa memiliki kapasitas kayak kalau dia itu berharga dan punya kredibilitas. Nah, kemudian kebutuhan berikutnya itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini hampir mirip dengan harga diri tadi, yaitu kebutuhan untuk memenuhi dorongan hakiki manusia untuk menjadi orang yang sesuai dengan potensi dirinya atau dengan keinginannya. Misalnya si anak ini dia suka melukis dan dia ingin mengembangkan potensi dirinya menjadi seorang pelukis. Nah, kebutuhan ini memberikan kecenderungan individu untuk berjuang, melakukan apapun agar bisa meraih harapannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang atau yang kesalah, kami mohon maaf. Untuk makalah serta referensinya ada di link deskripsi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.